guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari seorang pemburu yang sedang mengajari anaknya pelajaran agama. Dalam perjalanan, Grady memberikan pelajaran kepada Blake tentang aturan berburu di hutan lebat. Namun, Grady menyadari bahwa Blake tampaknya kurang memperhatikan. Untuk mengujinya, ia mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Blake tidak mampu menjawab dengan baik. Hal ini membuat Grady kesal, dan ia memperingatkan bahwa meskipun hutan tampak indah, banyak orang yang tersesat dan kehilangan nyawa di dalamnya. People get taken from you, like that. Ketika Grady melihat seekor rusa, ia mencoba membidiknya, tetapi rusa tersebut melarikan diri. Tak lama kemudian, Grady menyadari bahwa Blake tidak lagi berada di dekatnya. Tanpa disadari, Blake telah mengejar makhluk lain untuk diburu. Saat mengejar, ia melihat makhluk aneh berlari di kejauhan melalui teropong senapannya, tetapi ia gagal mengenainya. Ketika Blake kembali perlahan, ayahnya muncul dan memarahinya. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Grady dengan cepat menyuruh Blake bersembunyi. Suara tersebut semakin mendekat, dan Grady bersiap dengan senjatanya. Setelah beberapa saat, Grady memutuskan untuk memeriksa sumber suara, tetapi ia tidak menemukan apapun. Dengan bantuan senapannya, ia melihat seekor rusa terluka. Grady segera mengambil keputusan dan menembaknya. Setelah berburu, Grady dan Blake kembali ke rumah dengan selamat. Grady kemudian menelepon seseorang untuk melaporkan apa yang ia lihat, termasuk keberadaan rusa dan makhluk aneh tersebut. Ia meminta agar tindakan segera diambil demi keselamatan anak-anak mereka. Namun, sikap Grady yang tegas dan keras dalam mendidik anaknya menciptakan ketegangan antara dirinya dan Blake. Cerita kemudian melompat 30 tahun kemudian, di mana Blake kini telah menikah dan memiliki seorang putri bernama Ginger. Mereka tinggal di San Francisco, tetapi Blake dan Ginger sering bepergian keluar kota untuk waktu yang lama. Saat itu, Ginger tiba-tiba menghadang seorang pria asing yang berbicara dengan nada agresif kepadanya. Blake segera bergegas menghampiri putrinya. Ketika mereka tiba di rumah, hubungan ayah dan anak ini terlihat semakin dekat. Good? Iya. Pada saat inilah terungkap bahwa Blake telah menikah dengan seorang wanita bernama Charlotte. Ketika mereka duduk bersama untuk makan malam, Blake memberitahu Charlotte bahwa ia telah menerima sertifikat kematian yang secara resmi mengonfirmasi bahwa ayahnya, Grady, telah meninggal dunia. I'm sorry. Blake juga berbicara kepada putrinya, menyatakan bahwa ia berharap bisa lebih memahami ayahnya semasa hidup, meskipun masa kecilnya diwarnai rasa takut terhadap sikap tegas sang ayah. Di sisi lain, Blake terlihat kurang memperhatikan ketika Charlotte berbicara tentang pekerjaannya. Keesokan harinya, Blake mendatangi Charlotte di tempat kerjanya untuk berbicara serius. Ia mengungkapkan rasa takut bahwa pernikahan mereka mulai merenggang dan bahwa ia merasa kurang terhubung dengan Ginger. Blake tidak ingin hubungan antara dirinya dan putrinya mengalami nasib serupa seperti hubungannya dengan sang ayah di masa lalu. Kebetulan, Ginger berada di sana saat percakapan itu berlangsung. Blake pun mengusulkan agar mereka mengunjungi peternakan mendiang ayahnya, karena ia baru saja menerima kunci tempat tersebut. Blake berharap akhir pekan bersama di sana bisa mempererat hubungan keluarga mereka. Charlotte awalnya ragu karena pekerjaannya, tetapi setelah Blake meyakinkannya dengan memuji perannya sebagai ibu yang luar biasa, Charlotte akhirnya setuju untuk mengambil cuti singkat demi keluarganya. Yeah. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan darat menuju Oregon. Sesampainya di sana, mereka mendapati jalan menuju peternakan.
Saat Blake memeriksa peta, seorang pria muncul dari rumah pohon terdekat. Charlotte tampak cemas, tetapi pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Derek, seorang penduduk lokal yang mengenal Grady dan mengingat Blake. Derek memperingatkan mereka agar tidak berada di luar hutan saat malam tiba karena daerah itu tidak memiliki pasokan listrik. Ia kemudian bergabung dengan keluarga Blake untuk membantu mereka menemukan jalan menuju peternakan dengan selamat. Charlotte awalnya merasa tidak nyaman dengan situasi ini, tetapi ia tidak memiliki pilihan selain menerima keadaan tersebut. Saat mereka semua melanjutkan perjalanan bersama, malam mulai tiba. Sayangnya, Blake tanpa sengaja menabrak makhluk misterius yang berdiri dengan 2 kaki. Kecelakaan itu menyebabkan truk mereka terguling ke bawah bukit dan terjebak di antara beberapa pohon. Dalam situasi yang sangat tegang, Derek melompat keluar dari truk, namun ia mengalami cedera serius. Sementara itu, Blake membantu Charlotte dan Ginger keluar dari truk dengan selamat. Ketika mereka mencoba menjauh dari kendaraan, makhluk tersebut menerobos jendela truk, menyerang Blake dan mencakar lengannya. Setelah itu, makhluk itu menyeret Derek pergi hingga tewas. Blake segera membantu keluarganya melarikan diri. Beruntung, mereka tidak mengalami cedera parah. Dalam pelarian, Blake menemukan sebuah rumah dan mereka bergegas masuk untuk mencari perlindungan. Sementara suara-suara aneh terus terdengar dari hutan. Setelah semua orang masuk, Blake menyembunyikan keluarganya di dalam rumah dan menyalakan generator untuk menghidupkan listrik. Blake kemudian meminta maaf kepada putrinya atas kejadian yang menakutkan tersebut. Sementara itu, ia berdiskusi dengan Charlotte tentang makhluk misterius itu. Namun Blake mengaku tidak tahu apa yang mereka hadapi. Ketika mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan, Blake mencium bau aneh yang membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan daging. Saat memakan sedikit makanan dari ruangan itu, giginya mulai rontok. Charlotte mencoba merawat luka di lengan Blake, yang ternyata cukup dalam dan masih berdarah. Setelah membalut lukanya, Blake mulai mengalami gejala aneh di malam hari, seperti berkeringat berlebihan, mendengar suara-suara kecil seperti laba-laba merayap di dinding, dan kesulitan tidur karena kepekaan tinggi terhadap suara. Rasa sakit hebat mulai melanda Blake, membuatnya merasa lingkungan sekitarnya berputar. Dalam kondisi tersebut, ia memeriksa keadaan keluarganya dan berusaha memastikan mereka aman. Namun, saat Blake melewati sebuah pintu, kakinya terjepit, dan makhluk itu mencoba menyerangnya. Charlotte dengan cepat mengambil palu dan memukul lengan makhluk itu, menyelamatkan Blake dari cengkeraman makhluk tersebut. Blake akhirnya kehilangan kesadaran karena luka dan kelelahan. Beberapa jam kemudian, ia terbangun dan menemukan putrinya sedang tidur. Sementara Charlotte sibuk mencoba mendapatkan bantuan melalui radio. Charlotte mulai mencurigai bahwa Blake telah terinfeksi oleh makhluk tersebut, tetapi ia tetap berusaha merawatnya. Sayangnya, kondisi Blake semakin memburuk, dengan gangguan penglihatan dan gejala lain yang terus berkembang. Blake mulai kehilangan kemampuannya untuk memahami Charlotte dan Ginger saat mereka berbicara dengannya. Ia hampir tidak bisa berkomunikasi dan hanya mampu menulis bahwa ia merasa sekarat. Charlotte mencoba menghibur Blake, meyakinkannya tentang betapa besar cintanya. Tetapi Blake tampaknya tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan. Luka di lengannya semakin memburuk dan tampak mustahil untuk disembuhkan. Tiba-tiba, Blake yang telah terinfeksi menunjukkan perilaku liar. Ia menyerang Charlotte dengan agresif dan mulai menggigiti serta menjilati lukanya sendiri seperti seekor binatang buas, membuat Charlotte ketakutan melihat perubahan drastis ini. Tak ingin membiarkan keadaan semakin memburuk, Charlotte menemukan sebuah truk yang ditinggalkan di luar. Ia membawa Blake dan Ginger masuk ke dalam truk dan mulai memperbaiki aki kendaraan. Dengan usaha keras, Charlotte berhasil menghidupkan mesin kendaraan. Namun, tepat saat mereka mulai bergerak,
seekor makhluk manusia serigala muncul, menghancurkan kaca depan dan merusak kendaraan mereka. Keluarga itu terpaksa keluar dan berlari menyelamatkan diri. Manusia serigala mengejar mereka dengan cepat, hingga mereka berhasil mencapai puncak rumah kaca. Di sana, manusia serigala mulai menyerang dan hampir berhasil menangkap Ginger. Namun, Blake mengalihkan perhatian makhluk itu, memberikan kesempatan bagi Charlotte dan Ginger untuk melarikan diri kembali ke rumah. Ketika kembali ke rumah, kondisi Blake semakin memburuk. Hampir semua rambutnya rontok, sementara bulu mulai tumbuh di tubuhnya. Ginger mencoba berbicara dengan ayahnya, mengucapkan kata-kata manis, tetapi Blake tidak dapat memahaminya. I love you so much. Saat itu, Blake mulai muntah, mengeluarkan jari putus milik manusia serigala, yang membuat Ginger ketakutan. Sayangnya, manusia serigala berhasil masuk ke dalam rumah dan menyerang Blake. Pertarungan sengit terjadi di ruang tamu. Setelah perjuangan panjang, Charlotte menikam manusia serigala, memberi Blake kesempatan untuk merobek tenggorokan makhluk itu dan membunuhnya. Saat melihat lebih dekat, Blake menemukan tato di lengan manusia serigala yang mengungkapkan identitasnya bahwa manusia serigala itu adalah ayahnya. Blake yang kini berubah sepenuhnya menjadi manusia serigala, keluar dari rumah dengan tubuh yang semakin bertransformasi. Beberapa saat kemudian, ia sepenuhnya kehilangan kendali. Charlotte mulai memahami alasan Blake melarikan diri, hingga akhirnya Ginger menjelaskan situasi tersebut kepadanya. Setelah itu, Blake kembali dan berdiri di luar rumah, menatap Charlotte melalui jendela. Karena ketakutan, Charlotte segera membawa Ginger keluar dari rumah dan berlari ke gudang untuk bersembunyi. Namun, Blake mulai memburu mereka. Ia menghancurkan pintu masuk dan meskipun suasana gelap, ia tampak memiliki kemampuan seperti penglihatan malam yang memungkinkannya melihat Charlotte dan Ginger bersembunyi. Saat Blake mencoba menyerang, ia menginjak perangkap beruang yang sebelumnya telah dipasang oleh Charlotte di lantai. Perangkap itu memberikan Charlotte dan Ginger kesempatan untuk melarikan diri lagi. Namun, Blake yang semakin buas, memotong kakinya sendiri dengan cara menggigitnya untuk membebaskan diri, lalu melanjutkan pengejaran. Charlotte membawa Ginger ke sebuah tempat berburu, mengambil senapan yang tersedia di sana. Sementara itu, Blake memanjat mendekati mereka. Ketika Ginger melihat ayahnya, ia meminta ibunya untuk mengakhiri situasi ini. Charlotte mengarahkan senapan ke arah Blake tetapi tidak sanggup untuk menembak. Namun, saat Blake mencoba melompat ke arah mereka, Charlotte akhirnya menembakkan senjatanya. Beberapa saat kemudian, Charlotte dan Ginger turun untuk mendekati Blake yang kini terbaring diam, perlahan meninggal dunia. Setelah itu, Charlotte dan Ginger berjalan bersama, menatap ke lembah yang pernah dikunjungi Blake bersama ayahnya saat ia masih kecil. Dan inilah akhir dari cerita ini.